fil hammam bahwa salat di tempat yang terdapat gambar-gambar itu lebih layak, makruh, dilarang dari salat di fil hammam, di kamar kecil, di kamar mandi. Lianna karahatas salah fil hammam imma likaunihi midannatan najasah wa imma likaunihi baitas syaitan. Bahwa larangan seseorang salat di kamar mandi imma likaunihi midannatan najasah, karena berpotensi mengandung najis di dalamnya, ada najis. Wa imma likaunihi baitas syaitan, dan juga berpotensi merupakan tempatnya syaitan. Wa huwa sahih. Wa amma mahalus suwar, sedangkan di tempat yang di sana ada gambar-gambar, patung-patung misalkan, atau gambar-gambar, fa midannatu syirk, ini termasuk berpotensi dengan adanya kesyirikan. Wa ghalibu syirkil umam kana min jihati suwar wal kubur, dan kebanyakan kesyirikan dari umat-umat yaitu berasal dari gambar-gambar dan berasal dari kuburan-kuburan. Sudah dibangun tempat ibadah kuburan, disimpan fotonya wali fulan atau syekh fulan, sehingga seseorang ketika sholat memandang foto tadi, meminta keberkahan, seakan-akan foto tadi hidup. Ini merupakan sesuatu yang bisa mengarah kepada kesyirikan yang lebih besar, bahkan bisa menjadikan syirik akbar, sudah menyembah kuburan, kemudian menyembah berhala di dalamnya. Maka hal ini perlu dihindari. Dan juga seseorang senantiasa untuk menghindari yang di sana terdapat gambar-gambar. Walaupun di sana tidak disembah, tapi tidak boleh, karena malaikat tidak akan masuk. Sebagaimana Nabi SAW tidak akan masuk rumah yang di sana terdapatnya anjing dan terdapatnya gambar. Masjid ada kalendernya banyak gambar-gambar manusia. Hindari hal ini, dihindari, karena malaikat tidak akan masuk. Yang rumah di sana ada kuburan, yang ada anjing, dan juga yang di sana ada gambar-gambar. Yang ada anjing, sebagaimana Rasulullah SAW ketika menunggu Jibril alaihissalatu wassalam, ketika ditunggu tidak datang, tunggu berikutnya tidak datang, kemudian datang Jibril, dan Nabi SAW bertanya, kemudian dijawab oleh Jibril, ada anak anjing di bawah kolong kasur Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengusirnya. Jadi dalil menunjukkan bahwa malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang di sana ada anjing. Anjing apa saja. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di sana terdapat anjing. Dan juga gambar-gambar. Dan juga termasuk dari sesuatu yang dimakruhkan, seseorang yang sholat yang di depannya berada gambar-gambar warna-warni yang mencolok. Sebagaimana Nabi SAW ketika sholat, Nabi SAW merasa terganggu dengan kain yang berada di hadapannya. Kemudian Nabi mengatakan kepada Aisyah, berikanlah kain ini kepada Abu Jaham. Kemudian berikanlah kepadaku selimutnya Abu Jaham yang tidak ada gambar-gambarnya, warna-warninya yang mencolok. Dan Nabi mengatakan, karena barusan telah menggangguku di dalam sholatku. Di sini menunjukkan bahwa dimakruhkan seseorang
Dia sholat di depannya terdapat sesuatu yang disibukkan, karena akan bisa menghilangkan kekhusyuan ketika sholat. Ada gambar-gambar berwarna-warni lain sebagainya. Ada sejadah warna-warni, corak-corak lain sebagainya. Masjid Ka'bah di tengah-tengahnya. Lagi sholat, bukannya memikirkan sholat, pikir dia, kapan saya bisa umroh, bisa haji, bisa tawaf di Ka'bah. Mikirnya kesana kemari. Betapa bagusnya sajadah ini, berapa harganya, kayaknya mahal. Akan berpikir yang tidak-tidak, sehingga lupa dia berapa rakaat, sudah baca Al-Fatihah atau belum, lain sebagainya. Nabi saja terganggu, apalagi kita. Nah, sehingga dijauhkan ukiran-ukiran atau lain sebagainya, gambar-gambar, terutama di arah kiblat. Nah, ukiran-ukiran, gambar-gambar lain sebagainya, yang di sana bisa mengganggu orang yang sholat. Dan hal ini tidak perlu. Ukiran-ukiran, gambar-gambar lain sebagainya, bahkan bisa mengganggu di dalam sholat. Memakmurkan masjid bukan dengan ukiran-ukiran lain sebagainya, tapi ibadah di dalamnya, sholat di dalamnya, itu memakmurkan masjid. Qala hafizahullahu ta'ala, ayyuhal muslim, alaika bil inayati bi salatik. Ayyuhal muslim, wajib bagi engkau untuk menjaga salatmu. Watatahhur minan najasa qabla dukhulika fiha. Bersihkanlah, sucikanlah dari najis sebelum engkau memasuki salat, sebelum engkau melaksanakan salat. Wa tajannubil mawadhi' al-manhiya anis salati fiha, dan jauhi tempat-tempat yang dilarang seorang untuk salat di dalamnya. Litakuna salatuka sahihah ala wafqi ma syara'ahu Allah, agar salatmu itu sahih sesuai sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tahawun bi syai'in min ahkamiha aw tatasahul fihi. Janganlah menyepelekan sedikit pun dari hukum-hukum yang berkaitan tentang salat di dalamnya. Najis sedikit sudahlah apa-apa, atau menyepelekan yang lainnya, yakni belum masuk waktu sholat 10 menit, sudahlah tanggung 10 menit, sekarang aja lah saya buru-buru mau keluar kota. Tidak sah. Cara seperti ini tidak sah ibadahnya. Wala tahawun, janganlah menyepelekan bisya'in min ahkamiha, sedikit pun dari hukum-hukum sholat. Aw tatasahul fihi, atau meremehkan. Fa inna salatuka amudu dinik, karena salatmu adalah merupakan pilar, merupakan tiang dari agamamu. Mata istaqamat din, yang dimana kala itu salat itu tegak, maka tegak pula agama. Wa mata ikhtallat din, dan apabila salat itu rusak, maka akan rusak pula agama. Karena sebagaimana Nabi SAW mengatakan, awal ma yuhasibu bihin nas yaumal qiyamah as-shalah, yang pertama kali yang akan dihisab dari amalan seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala itu salatnya. Kalau salatnya baik, maka baik pula amalan yang lainnya. Kewajiban salat itu sangat penting sekali. Kewajiban salat yang dimana Allah Subhanahu wa taala wajibkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW tanpa pelantara Jibril. Ketika Isra Mi'raj langsung Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu. Ini menunjukkan dengan keagungan salat, sehingga salat jangan dianggap sepele.
Jangan menganggap bahwa sholat digampang-gampangkan, diremehkan, menyepelekan, meremehkan atau lain sebagainya. Karena ini yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sholat menjadi rukun Islam yang kedua. Dikarenakan ibadah sholat itu terus menerus, sehari 5 waktu terus, tidak ada liburnya. Nah, berbeda dengan puasa, itu kewajiban dalam setahun satu bulan. Sedangkan sholat terus tiap hari. Itu sholat wajib, belum sholat sunnah, belum sholat jenazah, belum sholat 2 hari raya, belum sholat istisqa, belum sholat gerhana. Sehingga pelajari itu semua dengan baik-baik. Nabi SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Seperti apa sujudnya, seperti apa rukunya, seperti apa bacaannya, zikirnya, apa saja pembatal-pembatal salat, apa saja rukun-rukun salat, sunnah-sunnah salat. Itu harus kita pelajari semuanya. Tentunya dengan mempelajarinya. Jangan hanya ikut-ikutan saja. Salat, yang penting salat. Tidak tahu salatnya betul atau salah, yang penting salat. Ya tidak boleh seperti itu. Kita harus salat sebagaimana Nabi SAW salat. Bagaimana kita bisa mengetahui Nabi SAW salatnya seperti apa? Yaitu dengan dalil-dalil yang telah datang kepada kita semuanya. Dengan mempelajari ilmu yang berkaitan tentang salat yang kita pelajari. Yang diantaranya di sini, Mulakhas al-Fiqh, ringkasan fikih, kepunyaan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Nah, taib. Yang berikutnya insyaallah taala yang keempat dari syarat sahnya salat, yaitu istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Zia, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siaran dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya, telah kita ikuti bersama ya rekaman kajian kitab Mulakhas al-Fiqh bersama Al-Ustadz Hilmi Bajri hafizahullah taala yang membahas bab syarat-syarat salat, yaitu menghilangkan najis bagian yang ketiga. Masya Allah, ada banyak faedah yang bisa kita ambil dari kajian tadi ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya, amin. Dan insya Allah sajian acara berikutnya yaitu